Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Aji Fajar Ramadan. NIM saya 21122201 dan saya dari program studi S1 Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya kerjakan dari e-book yang berjudul Environment and Business, karya Alasdair Blair dan David Hydecock pada tahun 2001. Dan pada PPT kali ini saya hanya mengambil satu bab saja, yaitu pada sifat hubungan lingkungan dan bisnis. Oke, langsung saja ke inti PPT-nya. Apa yang dimaksud lingkungan, bisnis, dan environmentalisme? Dimulai dari lingkungan. Lingkungan yaitu segala hal yang berada di sekitar manusia, yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian ada bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang bisa dilakukan baik perorangan ataupun individu maupun kelompok atau secara bersama-sama dalam tujuan mendapatkan suatu keuntungan atau laba tertentu. Kegiatan bisnis bisa berupa aktivitas produksi, penjualan, aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun jasa. Kemudian ada environmentalisme, yaitu upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan sistem alam, di mana manusia sangat bergantung pada alam itu sendiri. Lanjut ke elemen dasar bisnis dan lingkungan. Menurut Elkington dan Burke pada tahun 1987, mereka berdua berpendapat bahwa lingkungan sedang dalam proses menjadi area persaingan bisnis baru yang utama. Memahami dampak dari isu-isu yang relevan dan menanggapi peluang yang dihasilkan dan ancaman akan menjadi sumber keunggulan kompetitif yang penting. Kemudian apa perbedaan industri dan bisnis? Dimulai dari industri. Industri dapat dilihat sebagai kumpulan perusahaan yang pada dasarnya mengoperasikan proses yang sama serta menghasilkan suatu produk yang kemudian diperjualbelikan kepada pelanggan, customer ataupun pihak ketiga. Berdasarkan konvensi, industri dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada industri primer, yang kedua industri sekunder, yang ketiga ada industri tersier. Kemudian bisnis. Bisnis adalah rangkaian organisasi komersial dan aktivitasnya yang mencirikan cara di mana perdagangan dilakukan dalam ekonomi kapitalis. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan faktor-faktor yang menyebabkan produksi barang dan jasa, serta cara mereka dibawa bersama-sama dan dikirim ke pelanggan ataupun customer. Kemudian dampak bisnis terhadap lingkungan. Sejak awal kita harus memahami bahwa jenis bisnis lebih erat dengan lingkungan daripada yang lain. Misalnya saja pertanian. Pertanian sangat bergantung pada lingkungan maupun alam, di mana sangat bergantung pada sinar matahari, curah hujan maupun kelembapan tanah. Dan juga perusahaan hiburan seperti pantai, pegunungan, mereka sangat bergantung pada lingkungan atau alam itu sendiri. Kemudian ada diagram, yaitu dampak dan ketergantungan terhadap lingkungan. Secara sederhananya yaitu jika suatu bisnis semakin meningkat, maka dampak yang dihasilkan juga akan meningkat. Secara sederhananya seperti itu. Jadi ketergantungan itu seperti ketergantungan, yaitu bisnis semakin meningkat atau semakin berkembang, maka dampak yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Kemudian yang selanjutnya ada bisnis memiliki dua efek pada lingkungan dan kelestarian lingkungan. Dimulai dari yang pertama, yaitu mengubah lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari aktivitas komersial. Seperti mungkin suatu perusahaan mereka membuang limbah ke alam atau ke lingkungan, dan itu bisa berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, mempengaruhi undang-undang lingkungan dan sikap pemerintah, masyarakat pada umumnya, dan organisasi lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Pada lingkungan yang mempengaruhi bisnis, lingkungan berupa fisik yang mempengaruhi bisnis operasi. Ini terutama berkaitan dengan perubahan sistematis dalam kondisi lingkungan. Misalnya pemanasan global atau menaiknya suhu bumi, atau sebagai akibat dari peristiwa alami yang tiba-tiba datang dan tidak terduga seperti tsunami, banjir, badai, gempa bumi ataupun lainnya. Kemudian ada budaya dan etika bisnis. Perlu dipahami bahwa setiap perusahaan pasti memiliki budaya yang berbeda-beda.
mulai dari suku yang berbeda dan juga agama yang berbeda-beda. Tetapi di dalam perusahaan mereka harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian pada tabel pertama terdapat tanggapan perusahaan terhadap lingkungan, yaitu berupa kisaran kebijakan. Dimulai dari lingkungan kekhawatiran, lingkungan nilai-nilai, visi energi, lingkungan sasaran, lingkungan cara, dan strategi umum pengelolaan. Dan pada tabel ini diadaptasi dari Ketola pada tahun 1997. Pada tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa tabel tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan tanggapan oleh bisnis terhadap lingkungan dan yang terkait manajemen strategis. Kemudian tabel tersebut juga menunjukkan bagaimana aspek yang berbeda dari kebijakan saling terkait untuk menghasilkan pendekatan keseluruhan dari sebuah perusahaan untuk lingkungan. Kemudian apa yang dimaksud globalisasi bisnis? Dimulai dari globalisasi. Globalisasi pada dasarnya adalah pertumbuhan integrasi dan interdependensi sistem ekonomi dunia. Dan dapat dibagi menjadi dua, yaitu globalisasi produksi, jasa dan konsumsi, kemudian globalisasi komunikasi. Globalisasi produksi, jasa, dan konsumsi adalah proses yang telah dipelopori oleh perusahaan multinasional yang lebih kuat yang melihatnya sebagai keharusan pertumbuhan. Kemudian globalisasi komunikasi telah menyebabkan lebih banyak kesadaran akan isu-isu lingkungan dan tumbuhnya rasa kebersamaan masalah antar daerah yang berbeda. Kesadaran bahwa masalah lingkungan adalah terkait erat dengan masalah ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kemudian apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan bisa kita definisikan atau bisa kita artikan sebagai pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi konsep pembangunan berkelanjutan adalah kita membangun suatu perusahaan, tapi kita juga harus memikirkan ke depannya untuk generasi kedepannya apakah itu merugikan mereka atau tidak. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel yang berisi menunjukkan proporsi sektor ekonomi dalam produk domestik bruto atau PDB di negara-negara terpilih pada tahun 2020 dan berasal dari sumber yaitu artikel statistika pada tahun 2020. Dimulai dari negara Brazil, Cina, Prancis, Jerman, India, Jepang, Rusia, Britania Raya atau Inggris, kemudian Amerika Serikat. Di sini sudah terlihat jelas dimulai dari perkembangan pertanian dari setiap negara, industri maupun jasa. Lanjut ke sudut pandang lingkungan dan politik. Menurut Dryzek pada 1997, beliau berpendapat bahwa ada 9 wacana lingkungan utama. Kebanyakan memiliki berbagai subjenis yang mewakili cara utama orang berpikir tentang lingkungan dan mempengaruhi tindakan mereka terhadapnya. Dimulai dari yang pertama ada survivalisme atau batas pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada prometianisme atau perbaikan teknis. Kemudian yang ketiga ada rasionalisme administratif atau pendekatan regulasi. Kemudian yang keempat ada pragmatisme demokrasi atau biarkan rakyat yang memutuskan atau demokrasi. Kemudian rasionalisme ekonomi yaitu biarkan pasar memutuskan. Kemudian pembangunan berkelanjutan, modernisasi ekologis, romantisme hijau, dan juga rasionalisme hijau. Kemudian tabel yang ketiga atau tabel yang terakhir yaitu filosofi bisnis dan lingkungan. Terdapat beberapa jenis yaitu ekoradikalisme, kemudian ekososialisme, kemudian ekoliberalisme, kemudian ekomodernisme, dan ekoefisiensi. Eko ini adalah ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Dari daftar pustaka di sini pada PPT kali ini saya mengambil e-book dari karya Alasdair Blair dan David Haycock pada 2001 dengan judul Environment dan Business dan diterbitkan di London di kota Routledge. Kemudian terdapat beberapa artikel yang saya gunakan mulai dari gambar maupun pengertian-pengertian yang masih relevan untuk saat ini. Kemudian yang terakhir Terima kasih untuk Ibu Wiwit AB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video presentasi yang singkat kali ini.
Saya mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian PPT atau dalam presentasi kurang mudah dipahami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan dah.